Saat ditemui usai Muscam yang juga dihadiri seluruh struktural PDI Perjuangan, Bupati Novi mengatakan bahwa dirinya hingga saat ini masih setia terhadap PDI Perjuangan yang telah mengusungnya dan bukanlah kader dari partai lain. Kehadirannya pada Selasa siang menurutnya juga untuk menepis adanya isu yang berkembang bahwa dirinya telah menjadi bagian dari tubuh salah satu partai besar di Nganjuk. Dalam kesempatan tersebut, Novi menyampaikan dengan tegas jika dirinya siap membangun Kabupaten Nganjuk secara bersama dengan melibatkan rekan struktural PDI Perjuangan, sehingga PDI Perjuangan yang ada di Nganjuk dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk. Diketahui sebelumnya, Bupati Novi telah mangkir beberapa kali dari undangan DPC PDIP Perjuangan ketika dilaksanakan rapat struktural partai, hingga DPC memberikan surat peringatan sebanyak 2 kali. Sementara itu, isu yang berkembang Novi telah menjadi bagian dari salah satu partai lain. Mas, dengan datangnya Mas Bupati ke DPC PDI Perjuangan ini, berarti apakah ini menampik bahwa isu-isu yang berkembang saat ini, Mas? Saya menyampaikan secara resmi dan secara yang sebenarnya bahwa saya ini kader PDI Perjuangan. Saya bukan kader partai lain. Nah, oleh sebab itu kehadiran saya di sini untuk menepis anggapan bahwa saya kader si A, si B, si C. Saya nyatakan dalam konferensi tadi bahwa saya adalah PDI Perjuangan. Jiwa raga saya di PDI Perjuangan dan saya kader partai yang akan membangun Kabupaten Nganjuk bersama teman-teman PDI Perjuangan. Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan, Muscam yang dilakukan mulai hari Sabtu hingga Selasa ini telah berjalan dengan lancar dan melibatkan 20 konsolidasi partai dari seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Ia berharap PDI Perjuangan ke depan akan semakin solid karena target politik yang dilakukan berjalan dengan baik. Terkait Bupati Novi, kedatangannya pada Muscam ini memang diharapkan sehingga 3 pilar partai mulai dari eksekutif, legislatif, dan struktural dapat menyatu guna menyongsong agenda politik tahun 2024 yang akan datang. Sehingga 3 pilar partai mulai dari eksekutif, legislatif, dan struktural partai harapannya nanti kan bisa menyatu menyongsong lagi terkait dengan agenda politik tahun 2024 yang akan datang. Mudah-mudahan nanti ke depan tetap bisa hadir. Mudah-mudahan. Ketua, terkait dengan isu yang beredar bahwa Bupati itu menjadi wakil ketua PKB seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Bupati sendiri bahwa mereka tidak benar masuk menjadi salah satu pengurus yang sudah selama ini menjadi isu. Kalau tadi sudah disampaikan itu tidak benar. Maka kita nanti juga menyampaikan apa adanya dan disampaikan oleh Mas Bupati itu terkait dengan isu-isu yang berkembang. Kami juga akan menyampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai. Sementara terkait isu politik yang berkembang, Tatit menyampaikan bahwa seluruhnya telah diklarifikasi oleh Mas Novi dan isu yang beredar itu tidak benar. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Diah Ayu, SRTV. Pandemi COVID-19 semakin hari yang meningkat dan di tahun ini adalah ulang tahun pertama virus COVID-19. Sejumlah anggota media massa Kabupaten Nganjuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan setelah tenaga kesehatan karena awak media salah satu profesi yang rentan terpapar COVID-19. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, anggota PWI, IJTI, dan berbagai media massa di Nganjuk melakukan vaksinasi di RSUD Kertosono. Sebelum kegiatan vaksinasi, para peserta wajib mencuci tangan dan cek suhu badan untuk mendapatkan nomor antrian. Menurut Ferry Ahmad, salah satu wartawan yang dilakukan vaksinasi, mengatakan, ini adalah ikhtiar untuk kesehatan sebagai pelaku jurnalistik. Pihaknya telah difasilitasi pemerintah bisa untuk dilakukan vaksinasi. Terima kasih, saya sudah divaksin. Teman-teman yang lain yang belum divaksin segera divaksin untuk menjaga kesehatan karena kita sehari-hari di lapangan bertemu dengan banyak masyarakat.
Rasanya gimana Mas setelah divaksin? Ya, hanya rasa kayak digigit semut aja. Dan mudah-mudahan nanti habis ini kita banyak makan lah gitu. Sementara Dr. Hendrianto, Direktur RSUD Kertosono mengatakan, masing-masing wartawan akan mengikuti 2 kali vaksinasi. Setelah penyuntikan pertama, 14 hari kemudian akan mengikuti kembali penyuntikan vaksin untuk kedua kalinya. Minimal 2 pekan untuk penyuntikan dosis kedua. Untuk penyuntikan pertama, efek samping yang kebanyakan dirasakan setelah disuntik seperti lapar dan mengantuk. Sedangkan efek samping seperti yang merasakan demam dan pusing tidak terlalu banyak. Jadi teman-teman media ini kebetulan mendapat kesempatan berikutnya setelah tenaga kesehatan. Dan kami dari RSUD Kertosono adalah salah satu vaskes yang ditunjuk untuk melakukan vaksinasi. Kegiatan ini kami awali dengan mempersiapkan SDM. SDM kami siapkan termasuk mereka menjalani serangkaian pelatihan. Setelah itu kami menyiapkan tempat dan kita sudah memulai dengan vaksinasi tahap pertama adalah tenaga kesehatan. Kenapa Pak Dokter kok wartawan yang didahulukan? Wartawan ini dianggap adalah kelompok yang rentan karena mereka mobilitasnya cukup tinggi. Ada pesan Dok buat para wartawan yang sudah divaksin hari ini? Jadi setelah menjalani vaksinasi tahap pertama, nanti harus dilanjutkan 14 hari kemudian dengan vaksinasi yang tahap kedua. Vaksin ini akan terbentuk antibodi secara sempurna setelah 28 hari. Meskipun sudah divaksin, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan mengabaikan, protokol kesehatan harus senantiasa diterapkan. Awak media berantusias melakukan vaksinasi dengan harapan terhindar dari virus COVID-19. Dengan melakukan vaksinasi merasa aman dan nyaman saat bekerja sebagai pencari berita. Selain rekan-rekan media, vaksinasi juga diikuti oleh beberapa instansi lainnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV. Kejadian runtuhnya bangunan tembok bekas gudang penyimpanan padi terjadi di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor. Kronologi berawal hujan deras yang disertai angin pada Selasa malam membuat tembok gudang sepanjang 30 meter ini dan tinggi 4 meter ambruk. Akibatnya tembok yang ambruk pun menimpa 5 warung yang ada di sekitar gudang. 1 orang meninggal dunia yaitu Sukarti 64 tahun dan seorang lagi Lisa 52 tahun mengalami luka-luka di bagian kepala dan tangan akibat tertimpa reruntuhan. Kedua korban pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Yang tertimpa saat ini yang sudah kita identifikasi sekitar 5 bangunan. Namun demikian penyebab dari kejadian runtuhnya bangunan ini karena sebelumnya terjadi hujan yang sangat lebat dan disertai dengan angin. Karena cuaca masih tidak menentu, petugas menghimbau kepada warga sekitar untuk tetap waspada jika terjadi hujan deras yang disertai angin kencang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, tim liputan SRTV.